Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang posisi menyusui pada ibu nifas. Kasus yang ada yaitu seorang perempuan umur 20 tahun, partus 1, abortus 0, nifas poseksio 1 hari di rumah sakit, mengeluh belum menyusui karena sakit pada luka bekas seksio. Hasil anamnesis, ibu rencana ingin menyusui secara eksklusif. Hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 110/70, nadi 75 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, pengeluaran ASI ada, payudara teraba penuh, tinggi fundus uteri 2 jari di bawah pusat. Pada luka bekas seksio terdapat dalam kondisi masih diverban, lokea rubra. Yang menjadi pertanyaannya adalah, manakah posisi menyusui yang paling tepat pada kasus tersebut? Opsi yang disediakan yakni ada laid back breastfeeding, cross cradle hold, sitting baby, cradle hold, dan side lying. Nah, di sini teman-teman pembahasan yang sudah kita sediakan ada itu kata kuncinya yaitu ibu belum menyusui karena terdapat sakit pada luka bekas seksio. Nah, yang menjadi pembahasannya adalah secara umum kita dapat menggunakan 6 teknik menyusui, yaitu laid back position, di mana kalau laid back position ini biasanya digunakan pada ibu menyusui yang pertama kali untuk menyusui. Dan termasuk posisi ini adalah posisi yang sangat santai. Kenapa? Karena kondisinya di sini ibunya bersandar dengan menggunakan bantal. Ya. Kedua yaitu ada cradle hold position. Jadi posisi ini adalah posisi ibunya menggendong bayi dengan menggunakan satu tangan yang menopang kepala seperti yang digambar bisa kita lihat ya teman-teman. Jadi posisi kepala bayi dan lengan tangan itu bertekuk harus berada di sisi yang sama dengan bagian payudara. Jadi terlihat di sini tangan ibu yang menyusui menopang kepala bayi dan badan bayi. Nah, jadi boleh juga dibantu dengan menggunakan bantal, bantal menyusui yang sekarang sedang booming juga boleh didapatkan. Dan yang ketiga ada itu cross cradle position. Ini ya teman-teman. Di sini ini mirip dengan yang kedua cradle position. Hanya saja kita boleh lihat gambarnya. Di nomor 3 ini lengannya yang memegang bayi itu sama dengan posisi bayi. Jadi bisa kita lihat ya teman-teman. Nah, jadi terlihat perbedaan antara cradle dan cross cradle position. Nah, jadi kalau di nomor 3 ini jika bayi disusui pada payudara sebelah kanan, kepala bayi juga berada di sebelah kanan. Jadi berbeda dengan yang nomor 2 cradle position. Nah, dan yang keempat ada juga posisi football clutch atau football hold ya kan. Jadi kalau yang keempat ini biasanya adalah posisi seperti memegang bola. Jadi terlihat di gambar eh, tangan ibu memegang kepala bayi. Nah, jadi untuk posisi yang keempat ini biasanya digunakan pada ibu yang punya anak kembar. Jadi dua bayi disusui sekaligus dan bisa kita lihat di gambar. Posisinya adalah tubuh bayi di bagian sisi payudara, tempat di mana bayi akan menyusui. Jadi digunakan kedua tangan memegang bayi tersebut. Yang kelima adalah posisi side lying position. Yang kelima, bisa kita lihat gambarnya. Nah, jadi pilihan posisi ini adalah biasanya dilakukan pada ibu yang merasa lelah, ya. Dan sebenarnya inilah posisi yang paling tepat dan solusi bagi ibu yang seperti pada kasus, yakni ibu ya dengan kondisi poseksio. Jadi dalam posisi side lying position ini, ibunya boleh berbaring miring, kemudian bayi didekatkan di dekat payudara ibu. Dan dengan demikian, maka si bayi ini tidak akan menekan bagian luka seksio tersebut. Jadi seperti di gambar sudah bisa kita lihat, ibu berbaring di salah satu sisi menghadap bayi, kemudian posisi bayi agar bibirnya berada dekat dengan puting payudara, maka dimiringkanlah tubuh bayi tersebut. Diberikan sedikit dorongan pada punggungnya agar lebih mudah dan mencapai puting payudara ibu. Nah, seperti di gambar ya teman-teman. Nah, yang keenam yang terakhir adalah cross cradle position.
Nah, jadi di nomor 6 ini posisinya adalah posisi yang pada umumnya pada bayi yang sudah bisa duduk. Jadi posisi yang kondisi bayinya sudah duduk dan posisi bayi yang sudah agak besar. Ini biasanya kalau ibu dalam perjalanan nih di dalam bus. Nah, bayinya boleh didudukkan. Jadi ibunya posisi duduk, bayinya pun boleh diletakkan di paha ibunya. Jadi posisinya adalah posisi yang nyaman untuk ibu yang mempunyai bayi yang sudah mulai bisa duduk atau bayi yang sudah mulai besar. Mungkin bayi yang umur 4 bulan ke atas itu. Nah, jadi kembali ke topik tadi bahwasanya posisi yang paling tepat adalah side lying position, yaitu posisi jika ibu merasa lelah dan solusi terbaik jika ibu baru selesai dilakukan seksio. Dan yang ketiga juga misalnya bayi dalam kondisi tiba-tiba setengah malam mau tidur, mau minum susu atau mau menyusui. Jadi di sini ibu boleh menggunakan posisi side lying position. Caranya seperti yang ada di layar, ibu berbaring di salah satu sisi menghadap bayi, kemudian bibir bayinya didekatkan dengan puting payudara dan bayinya dimiringkan, didorong sedikit atau boleh juga ditopang dengan bantal bayi. Dengan demikian, bayi akan mudah mencapai puting payudara. Demikian pemaparan kita siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.